kalau Jadi ditafsir saya ngaku kalau yang ini, ya kalau saya ini nggak iya, sampai di sini nih. Ya memang oh, pendeta ini yang bisa paham kalau iya, maksud yang ini, Pak. Saya betul, jujur aja. Ah, betul, betul. tapi Ya, memang nggak di apa-apa. sini juga kalau bertudung. Tapi kalau bertudung, kalau bicara perempuan bertudung, kalau melihat sejarah pada zamannya Yesus, memang pada saat itu wanita bertudung karena memang alam mungkin pada saat itu situasi di Timur Tengah itu kan memang panas. Jadi kalau Iya, di film-film Yesus kan ada film-film Yesus itu kan betul, perempuan bertudung betul. loh, Siap. menutup kepala. Mungkin karena Iya, di situasi di sana panas, beda kalau kita iklim di Eropa dingin atau di Indonesia ya ada panas ya kan juga. Jadi itu kebiasaan pada saat itu. iya, Jadi tapi kalau Kristen Ortodoks itu bertudung Pak, Kristen iya, Ortodoks iya. Oke, oke Pak ya. itu Oke, kita memakai mengerti tudung. paham. Paham Pak ya, Ya, berarti multitafsir Pak ya, belum ada kepastian ya. Yang saya mau bertanya lagi Pak, maaf saya Pak ya. nggak bisa ini nih, ya Ya, boleh ya. oke. Yang saya mau bertanya lagi, ini kan surat Paulus Pak ya, bukan, apakah saya boleh mengatakan bahwa ini bukanlah firman Tuhan, tetapi perkataan Paulus. Bagaimana menurut Anda Pak? Ya, ya jadi gini saya jelaskan ya. Kalau di konsep Kristen Pak ya, kalau Alkitab itu kan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Alkitab itu adalah buku yang berisi firman Tuhan. Ya, jadi buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab bukan firman Tuhan, tapi buku yang berisi firman Tuhan. Jadi kalau Alkitab itu dibakar, terbakar atau apa, tapi isinya tidak hilang karena itu firman Tuhan. Ya, Ya, kalau ayat ini Pak jadi firman Tuhan atau kalau bukan? di cerita mengenai Paulus, Paulus itu kan ya Firman, kalau yang ini Pak tadi gimana? apa firman Tuhan atau bukan Pak? Yang ayat yang tadi ini Pak, yang Korintus ya. Ya jelas saya mengatakan itu firman Tuhan karena dia masuk di dalam perjanjian baru. Nah, kalaupun memang ada pandangan bilang itu kan ya pandangan ada, tapi kalau secara Kristen itu Alkitab memang berisi firman Tuhan. Ya, Dan memang kita di situ ada perbedaan, ya. oh, betul Kalau Pak ya. di Kristen dengan Islam itu perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Hanya Yesus kan kita anggap Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau di Muslim kan Yesus itu adalah Nabi, ya. Tapi itulah seperti saya katakan Yesus kan itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Karena Nggak, saya begitu nggak lari ke besar situ Pak. kasih Saya nggak lari ke Allah situ Pak. pada dunia. Saya nggak lari ke situ, maaf Pak. Saya cuma mau Hmm, mengatakan tadi, apakah di ayat ini itu firman Tuhan atau perkataan Paulus gitu kan, surat Paulus kan gitu Pak. Karena kalau firman Tuhan kan jelas dia Paulus rincian. ya, Kalau memang dia ya, firman Tuhan berarti itu harus dipatuhi Pak ya. Harus patuhi karena sudah firman ya. Harus diikuti. Nah, pertanyaan saya iya begini, Pak. betul. Saya tergelitik juga tadi dengan perkataan teman Kristen tadi bahwa itu berlaku pada saat itu. Nah, yang saya menjadi pertanyakan, apakah firman Tuhan itu dia berlaku surut atau maju ke depan, Pak, atau berdasarkan situasi situasional maksudnya. Nah, sekarang apakah masih berlaku ataukah cuma pada zaman itu aja? Begitu loh, Pak. Silakan, Pak. Oh, firman Tuhan ya berlaku dari awal dan akhir sampai sekarang, pada zaman itu sampai sekarang. Hanya memang ada juga di perjanjian lama yang menyangkut 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan itu kan hukum Taurat, Enggak, saya ya. cuma ini aja, Pak. Ini kayak ini Nah, aja. tapi Kita ke hukum Taurat satu itu Korintus ini aja. yang ya, kalau saya jelas mengatakan itu bagian dari firman Tuhan, Pak. Karena Paulus kan pada saat pada saat setelah masanya Yesus, dia yang menulis berapa bagian ayat pasal di Alkitab yang menulis sejarah Yesus, apa yang dia lakukan Yesus selama hidupnya. Dia penulis Alkitab, Pak. Jadi ya itu kita anggap itu memang firman Tuhan.
Oh, jadi kesimpulan ayat ini, Pak, Itu Pak. bahwa jadi Kita anggap kesimpulan memang daripada apa ayat, yang ditulis Paulus. iya, maaf Pak, jadi kesimpulannya, jadi saya potong aja, mohon maaf kalau salah Pak. Kesimpulan dari ayat ini bahwa sampai saat ini perempuan harus bertudung, begitu Pak? Bertudung. Kalau dibilang harus, tidak juga Pak. Ada juga Loh, ayatnya tadi itu yang saya bacakan itu, kan yang harus digundul Pak, kan menyangkut harus digundul. masalah ini sebentar ya Ditutur tadi kan. rambutnya. Kan harus dipotong rambutnya Pak kalau tidak bertudung. Sudah jelas. Gitu. Ya di sini ini ada di sini ya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya benar, bertudung. Oh, Sebab jika iya. perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka harus dia juga menggunting rambutnya. Nah, Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, haruslah ia menudungi kepalanya, menutup kepalanya. nah, Tudung di sini itu Pak, istilahnya tudung ya pada zaman seperti itu, pada zaman iya, Yesus iya yang Pak. yang Benar beda kan paham kalau Pak. bertudung ini kan ditutup semua Ya, Pak, kalau tudung cuma ya wajah paham saja. Pak. Kalau Kalau di tudung sana kan ya tudung itu kan sama dengan kita pakai hijab, sama aja sih Pak. Cuman kan model sesuai perkembangan zaman. ya. Intinya kan rambut itu harus tertutup ya dengan kain kan begitu. Oke, oke host, dilanjut lagi. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan tadi ini dari Pak siapa namanya Pak Joni ya. Jadi belum ada jawaban yang pasti tentang laki-laki yang gondrong itu terhina gitu ya. Itu belum ada. Nah, kemudian memang di ayat Bible itu Yang panjang rambut saya memerintahkan nggak bisa bilang. ya Ya, saya takut memang salah karena saya memerintahkan ya, dan di Bible sendiri itu memang ya. memerintahkan bahwa setiap perempuan itu harus bertudung. Kalau tidak dipotong rambutnya. Begitu kesimpulan. Lanjut host, standby. Iya, betul. Itu aturan di Iya Bible, Pak. Pak. Jadi begitu ya. Entahlah teman-teman Kristen ini udah jelas aturannya tapi tidak dijalani gitu loh. Kalau kami di dalam Islam ya dikatakan babi itu haram ya haram, nggak ada alasan, harus haram, nggak ada lagi embel-embelnya bahwa ada babi hutan atau apa segala macam, diwajibkan pakai jilbab, pakai kami, nggak ada lagi bahwa ini panas atau gimana segala macam, nggak ada Pak itu. Silakan Pak, siapa Bang Slamet tadi mau bertanya juga ya? Oke, terima kasih Bunda. Silakan. Saya mau bertanya ke Pak Jimmy. Dengan Pak Jimmy itu kan mengimani bahwa Yesus itu Tuhan, ya kan? Saya juga dulu mengimani bahwa Yesus itu Nabi, ya kan? Setelah saya mualaf, saya mengimani ya Yesus sebagai Nabi karena saya melihat sendiri di kalender kita memperingati kenaikan. Berarti kan Nabi Isa beliau. Gitu. Itu aja sih Pak Jimmy. Tolong dijelaskan kenapa Pak Jimmy masih mengimani bahwa Yesus itu Tuhan bukan manusia. Gitu. Bukan nabi atau bukan utusan gitu. Oh iya siap. Iya. Jadi gini Pak ya. Ini dari pandangan Kristen Pak ya. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Ini suaranya kresek-kresek. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Iya. Oke. Jadi kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena gini Pak. Dari mana Yesus sampai? Saya bicara flashback dulu Pak. Saya flashback dulu ke belakang. Ya silakan.
Ya, jadi gini. Ya, dosa Adam di Taman Firdaus, ya, itu kan melanggar hukum Allah, itu melawan Tuhan. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk memuji Tuhan, ya, untuk menyembah Tuhan. Tapi kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Karena dari istrinya Hawa. Karena dosa Adam, Pak, manusia melanggar hukum Allah, akhirnya manusia pertama Adam diusir dari Taman Firdaus. Ya. Diusir dari Taman Firdaus, turun ke bumi. Ya. Nah, kemudian manusia karena dia sudah tercela, sudah melakukan dosa, ya kan? Anak-anaknya Adam membawa dosa warisan, Pak. Ada kita di Kristen ada dibilang dosa warisan. Jadi keturunannya Adam melakukan pemberontakan, banyak melanggar hukum-hukum yang Allah yang Allah terapkan. Akhirnya banyak Tuhan juga menurunkan nabi-nabi ke dunia, Pak. Ya, muncullah Nabi Musa, ya kan? Nah, Nabi Yusuf, Nabi Daud, termasuk Nabi Nuh. Karena manusia walaupun sudah dikirim nabi-nabi ke dunia, masih juga memberontak, masih juga melakukan kejahatan. Akhirnya ada kota yang namanya Sodom dan Gomora itu dihancurkan sama Tuhan. Karena kejahatan manusia sampai berzina juga dengan semua termasuk binatang. Akhirnya Allah murka. Akhirnya kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan, Pak. Walaupun sudah dihancurkan bahwa Sodom dan Gomora, manusia juga masih berbuat dosa. Akhirnya Tuhan menurunkan Nabi Nuh. Akhirnya dunia ditutup dengan air bah. Ya, air bah. Akhirnya manusia sudah musnah, keturunannya Nabi Nuh, yaitu Pak. Halo? Ya, halo. Kedengaran? Dengaran. Pak. Ya, jadi keturunan Nabi Nuh itu kan ada 3, Pak, Sem, Ham, dan Yafet. Sem itu ya orang-orang Eropa, Ham itu orang Asia, Ham itu orang Afrika, Yafet itu orang Asia. Ya, jadi kita terbagi dari keturunannya Nabi Nuh. Ya. Jadi walaupun juga manusia sudah dimusnahkan dengan air bah, dunia dimusnahkan air bah, tetap juga manusia berdosa, Pak. Ya, akhirnya Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mau itu manusia semakin jauh dari penciptanya, dari Allahnya yang menciptakan. Akhirnya Tuhan menjelma, Tuhan ya Allah. Ya, ini Allah ini kalau kita mau ini lagi kan bisa panjang, tapi saya baca bahasa Indonesia aja, Pak, supaya kita bisa paham. Ya, Allah Tuhan, dia merendahkan dirinya, Pak. Merendahkan dirinya dalam artian dia mengutus dirinya sendiri menjadi manusia, Pak. Itulah Yesus. Turun ke bumi. Yesus itu dikorbankan, Pak, untuk menebus dosa-dosa manusia yang begitu jahat di mata Tuhan. Karena manusia kalau untuk mau berbuat untuk memperbaiki dirinya ke Allah itu tidak bisa langsung, Pak. Dia harus melakukan suatu pengorbanan, biasa korban bakaran seperti ambil hewan atau apa yang dikorbankan untuk bisa menyambung hubungan Tuhan dengan umatnya. Tapi setelah kematian, setelah Yesus menjelma menjadi manusia, ya, melalui penebusan, supaya kita manusia itu, hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa kembali nggak seperti dulu. Ya, karena dulu waktu kejatuhan manusia, Tuhan kan
hukum Jawabannya Taurat. kemana-mana. Gimana? Apa yang dia tanyakan, Pak, jawabannya terlalu melebar kemana-mana. Yang dia Gak apa-apa, tanyakan Bu. tadi Gak apa-apa, itu, Bunda. Gak apa-apa, Bunda. Karena dia bilang kan dia flashback ke Tidak, ini belakang. secara utuh. Iya, gak apa-apa, Secara Bu. utuh, secara Tapi utuh saya ada supaya tahu pertanyaan. sedikit lah. Pertanyaan khusus. Iya, nggak apa-apa, saya Gak flashback. apa-apa. Ya, Silakan kan di flashback. perjanjian tidak lama, sebentar, Bang ya Jimmy, Tuhan kan sebentar, maaf. di perjanjian Tadi lama karena Abang, manusia itu terlalu sebentar, jahat di mata Bang. Tuhan. Bang, Sebentar, sebentar Bu. dulu Bang Jimmy, selamat, Bang Selamat. Tadi Abang mengatakan, Anda itu Islam Ya. Protestan. Ya, Itu dulu jelaskan, Bang. makanya Terus kenapa Anda makanya itu saya mengaku memprotes. Makanya saya memprotes. Ya kan? Islam Biar- Protestan itu maksudnya apa? Gini, sebagusnya gini ya, kalau kita Hmm. itu Islam atau Muslim, kalau kita ditanya, Anda ini beragama apa? Islam. Nggak usah lagi Protestan ditambah, Pak. Iya, karena saya memprotes memang. Makanya saya bilang saya Enggak, Islam Anda itu Protestan, karena saya Islam. memprotes. Iya. Apa yang Anda protes, Bang? Ya. Banyak nanti, Bunda. Apa? Banyak. Ya, makanya Anda memprotes Kristen. Ya, Tahu nggak itu Protestan? ya tahu. Ya, Protestan itu Pak agama Kristen. Nah, iya makanya. Saya makanya Oh, memprotes. jadi Abang ini Kristen. Saya dulu Kristen. Kristen Protestan, Bunda. Oh, Makanya saya sekarang Islam. Ya, makanya bilang saya aja Bapak Ya, Islam gitu loh, makanya Pak. saya Oke, makanya lanjut. saya memprotes umat Kristiani, bukan memprotes ya. Saya mau tanya, kalau Ya, saya saja gitu, sudah Pak. meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, kenapa masih banyak orang yang bertahan untuk mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, sedangkan sudah ada agama yang menyempurnakan dari agama Kristiani itu sendiri, gitu. Mantap. Lanjut, Gitu, silakan Bunda. Pak Jimmy. Nah, Suaranya silakan, agak Jimmy. digedein Pak Slamet. Suaranya Oke, Bunda, saya Silakan lanjut ya. Pak Jimmy, dilanjut Pak Jimmy. belum selesai ini, belum dijawab pertanyaannya oke, nih. jadi gini, Pak Slamet ya. Pak. Ya. Belum Karena dijawab. kejahatan nih. manusia di mata Tuhan. Ya. Iya, sebentar. Iya, Lanjut. sebentar Bu, saya akan jawab. Jadi kejahatan manusia kepada Tuhan itu sudah terlalu besar, ya kan? Kan Nabi Musa dikirim juga, Nabi Musa dikirimkan surat 10 firman Tuhan itu adalah hukum Taurat, ya. Tapi hukum Taurat 10 firman Tuhan itu termasuk keras sekali karena ya memang Tuhan menerapkan hukum Taurat keras begitu karena kejahatan manusia itu luar biasa sekali. Ya. Makanya keluarlah 10 firman Tuhan, 10 hukum Taurat kepada Nabi Musa. Hukum Taurat itu keras, Pak. Ya, orang dirajam, Pak. Mata ganti mata, nyawa ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ya, jadi seakan-akan Tuhan itu mengangkat pedang kepada umatnya bagi umat yang melanggar. Jadi tidak ada pengampunan. Langsung kalau melanggar hukuman mati, Pak. Dirajam. Itu begitu kerasnya hukum Taurat. Ya, tapi tetap juga manusia melanggar, Pak. Tetap juga manusia walaupun hukum Taurat keras begitu, banyak juga yang melanggar, yang melawan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan mau supaya umat ciptaannya ini tidak semakin jauh dari Dia. Dia mengorbankan diri, dia merendahkan diri. Ya, halo Pak. Terus itu adalah Allah sendiri. Jadi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, hukum Taurat yang dulu yang begitu keras, ya Tuhan begitu keras kepada umatnya, akhirnya digenapi dengan kedatangan Yesus. Yesus membawa hukum kasih, Pak, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Malahan Tuhan kasihilah musuhmu, Pak. Musuh dikasihi. Itu hukum yang dibawa oleh Yesus. Gitu Pak. Jadi Yesus berkarya di dunia, silakan. pengajaran, silakan ditanggapi, Nah, Pak. bukan kembali membawa agama. Tanggapi. Oke Yang Pak, saya sudah Pak Jimmy sudah ditanggapi oleh Bang Slamet, silakan. Oke. Ya, yang saya tanyakan, ya kan, kenapa umat Kristiani masih menganggap Yesus Palopo itu mute sebagai dulu, Tuhan? Bang Palopo. Gitu. Bang Sudah Palopo, nih Bu, sudah nih kumut. mute kie, ribut kie, mute. Ya, oke lanjut Pak Slamet. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa umat Kristiani masih menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, ya kan? Sedangkan penyempurnaan dari
ajaran Kristiani itu sudah disempurnakan kembali dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, ya kan, dengan firman-firman Allah yang terbaru yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Itu yang saya mau pertanyakan dari tadi belum dijawab kan, kenapa kalau kita akan menganggap Yesus itu Nabi Isa, Iya, tapi saya paham. Kristen itu masih menganggap Muhammad Yesus itu sudah Tuhan. terakhir ya. Padahal Mm. beliau itu manusia, kenapa dianggap Tuhan begitu? Iya, saya kembali konsepnya dulu Pak ya. Itu yang tadi saya ulang lagi. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia Pak. Itu konsepnya kita ya. Jadi kalau dibilang Yesus, memang Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Mana Tapi dalilnya banyak Pak? Itu aku buka. ayat-ayat di Pak, Alkitab. Yesus, Pak. Tapi- Yesus menjelma menjadi ya. Tuhan. Mana? Aku mau buka juga ini Pak, Yesus- silakan. Ya, Yesus menjelma ya. menjadi Tuhan. Ada. Ayo. Ayatnya mana Ya, Pak? jadi gini, ada berapa ayat Bu, ya yang di sini dikatakan Yesus mengatakan aku dan Allah adalah satu. Ada ayatnya Bu. Yesus Aku dan menjelma Allah adalah menjadi satu. Tuhan, Pak. Yang Bapak sampaikan tadi, Yesus menjelma menjadi Tuhan. Yesus Aku minta menjelma menjadi mana manusia. dalilnya? Yesus menjelma. Allah ya, saya buka ya Bu ya. Ya, Bapak. Yesus menjelma menjadi manusia ya. Yesus Bentar, menjelma sebentar, menjadi Bu. Tuhan. Bapak kan menyebut Yesus Tuhan. Tolong dalilnya. Yesus menjelma Bukan menjadi Yesus Tuhan, Pak. Ya, terbalik Bu, Yesus itu adalah Tuhan. Dia menjelma menjadi manusia. Bukan- Yesus bukan adalah manusia Tuhan, jadi dia Tuhan. menjelma. Yesus adalah Tuhan menjelma Tuhan. jadi manusia. Bukan Oke. Yesus bukan manusia menjelma jadi Tuhan. Terbalik. Terbalik Bu. Sakit. Tuhan Sakit menjelma. kepala. Pak Oke, Jimmy, mana Bunda, sorry. dalilnya? Mana Tuhan- dalilnya Tuhan Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, mana Pak? Coba Iya. kita buka Pak. Ya, mana Pak? Iya, jadi Ayat bukan berapa, manusia menjelma menjadi Tuhan, bukan. Oke. Ya, oke, maaf Pak. Dalilnya mana? Oke, Pak. Mana? Ya, Aku mau buka sebentar Bu, nih. saya bukakan ya. Boleh. Ya, Biar sebentar. kita Sebentar, tercerahkan. Bu. Ya. Betul. Tuhan menjelma menjadi manusia. Tapi bisa juga Bunda, manusia menjelma menjadi manusia karena Yesus itu kan manusia. Kan? Iya. Maka menjelmalah Tuhan menjadi manusia, itu baru mantap. Maka menjelmalah Tuhan Yesus menjadi manusia. Mana itu Pak maka Jimmy ini? menjelmalah Mana Pak Jimmy ini? Elohim menjelma menjadi manusia, itu baru mantap. Kalau Bapak terlalu panjang anunya Pak, Bapak kayak khotbah di gereja Pak, yang singkat-singkat aja Pak. Iya, sebentar Bu. Maka tiba-tiba Elohim atau Yahweh menjelma menjadi manusia Yesus. Itu mantap. Barulah Yahweh itu kita siapa, tahu. Bunda? Oh, Saya baru dengar. Bunda. itu di Tuhan mereka kan YHWH, Elohim di perjanjian lama. Katanya itu menjelma menjadi Yesus. Tapi Yesus sendiri Kita mengakui minta- dirinya itu sebagai utusan. Ya iya Bang. Kalau kita itu benar lah. Mengaku juga hamba. Dia itu mengaku hamba. Dia mengaku nabi. Tetapi pemahaman Kristen, dia mau borong semua ini Bentar, Bu. masalahnya. Ya. Ada kata-katanya Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 9 sampai 10 berkata, Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Yesus berkata, orang yang sudah melihat aku berarti sudah melihat Bapa. Jadi Yesus adalah Bapa, Yesus ada Allah. Bapa itu dalam artian Allah. Bapak ini bagaimana kita minta ayatnya YHWH atau Tunggu, saya cari Tuhan itu satu-satu, Bu. menjelma menjadi Saya cari manusia satu. Pak. Biarin dulu Bu. Sebentar saya cari ayatnya Bu. Nah, silakan Pak, Sebentar. cari lagi.
Cari lagi Pak. Yohanes 1:14 Pak. Pak Jimmy. Itu Yohanes- firman. Firman itu Ya. telah menjadi manusia. Ini kan Tuhan. Yesus Tuhan adalah yang menjelma. firman. Tuhan Dengar, Bu. Pak, tadi Bapak Yesus bilang. adalah firman, Bu. Dan firman Bapak itu telah bilang menjadi tadi, manusia. Pak, Itu Pak maksudnya, Jimmy. Bu. Pak Jimmy tadi Bapak bilang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau firman itu kita Iya, tahu Tuhan Pak itu Yohanes. firman, Bu. Bu, Hmm? Tuhan itu adalah firman. Allah itu firman. Mana Yesus adalah tertulis di firman. situ Dan firman itu Mana telah tertulis? menjadi manusia. Ada ayatnya, Bu. Bapak, Buset. Bukakan ya. Bapak bilang tadi Tuhan menjelma menjadi manusia. Saya kan bilang Tuhan. Tuhan Nah, itu kan aku dalam menuntut artian pernyataan Allah. Bapak. Hah? Udah, Saya Bu kata Rahmat. ya. Jangan dipersulit, Tuhan biarin itu aja. Allah. Ikuti aja. Oke, Iya. oke. Tuhan itu Allah. Allah adalah firman. Firman telah menjadi manusia. Ada ayatnya. Oke. Hmm. Pak Jimmy, kalau firman Saya bukakan, Bu. udah nggak usah Bang. Pak Jimmy. Ini Yohanes 1 ayat 2 sampai Iya. 29. Iya. Kalau firman sudah Lagi nih. Pak Jimmy, Pak Saya Jimmy. bingung lagi. Tuhan adalah firman, ya kan? Waduh. Setahu Iya. saya firman itu perkataan Tuhan, bukannya firman itu Tuhan. Makin betul. banyak lagi Tuhan ya. Biarin aja sih, jangan dibantah. Bikin nyaman aja. Allah itu Yesus, firman, Pak. kalau sebentar Bang Handi sebentar. Kalau firman adalah Yesus, beryesuslah Allah, beryesuslah Allah, jadilah terang. Berarti terang itu bisa kau sembah juga. Beryesuslah Allah, beryesuslah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala kau sembah juga Itu Bang. Lanjut. lain itu berfirman, menciptakan, Pak. Bu, bersabda. Kan Itu di bersabda situ, itu. kan Yesus Dia bersabda. Yesus kan firman. Di situ Allah tertulis bersabda, firman. jadilah terang. Nggak ada di situ Allah sabda bersabda, Pak. Firman jadilah di terang. situ. Yesus. Pak, Ya. Itu di situ sabda. tertulis. Jangan Di dipersulit. situ Penistaan tertulis itu Pak. sabda. Firman. Di situ tertulis firman. Jadi kalau Bapak mengatakan Yesus adalah firman, kita baca Pak, beryesuslah Allah. Jadilah terang. Salah Beryesuslah Bunda. Allah. Salah. Beryesuslah Yesus. Beryesuslah Oh iya, Yesus. dia Allah. Karena dia Oh, adalah iya. Allah juga ya. Iya. Urama. Udah dijawab. Jangan dipersulit. Gitu loh. Oke, Beryesus. ini saudaraku Coba, ini, coba Bang Jimmy, saudaraku ini baik. Silakan Bang Handi. Ya, dia udah jawab orang beryesus lah Nggak Yesus. memper- Bang Jimmy, saudaraku ini tidak mempersulit. Silakan. Ya, nggak apa-apa. nggak Dia apa-apa, baik, Bu. belum Ya, mengikuti. Kita berbeda, ya. Ya. Ya udahlah Pak Jimmy kan. Oke. Pak Jimmy kan udah menjawab. Pak Jimmy sebentar Pak Jimmy. Hmm. Pak Jimmy udah menjawab beryesus Ya. lah Yesus. Ya sudah. Gitu loh. Gak apa-apa kan dengerin Yesus aja Pak adalah Jimmy-nya. Allah. Iya gak apa-apa Pak. Iya, Yesus adalah Allah. Iya. Allah itu telah menjelma menjadi manusia. Ya. Itulah Yesus, Iya, kan, Pak. cocok. Iya. Jadi beryesus lah Cocok. Yesus. Iya, benar. Sebentar dulu. Cocok Brahma. mi itu Pak, beryesuslah Yesus. Kan cocok mi. Memang betul mi itu Pak. Iya. Nggak. Jadi kalau Yesus beryesus bagus itu bahasanya Pak ya. Pak Jimmy ya. Jangan Maksudnya dipersulit. Yesus adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Itulah Yesus. Itu maksudnya, Pak. Kalau Yesus ada Yesus. sebentar. Kalau Allah sudah menjadi manusia masih ada Allah. Kan Coba, tiga, Pak. tiga Coba satu coba. hakikat tapi tiga pribadi, nggak- Pak. Nggak ditanya itu Pak. Allah Begini, itu Pak. adalah Allah pencipta. Dengerin dulu Yesus Pak. ya Pak, itu Yesus yang diutus. Pak Jimmy dengerin dulu Pak. Tinggal Penebus. dijawab. Ya. Pak Jimmy. Kalau diskusi itu harus didengar orang dulu baru dihajar gitu. Saya ini mau membantu Pak Jimmy loh. Saya nggak mau membantah. Pak Jimmy mengatakan Firman telah menjadi manusia, kan gitu ya? Atau iya. Allah telah menjadi manusia, kan gitu? Betul. Nah, Betul. kalau dia sudah menjadi manusia, apakah masih ada Firman atau Allah? Kalau sudah menjadi manusia, Kalau Firman ada tuh di Begitu. sekolah jangan saya. dijawab. Pak Selamat kan saya tanya Pak Jimmy, jangan dibantu. Biarin aja dia nyaman. Pegangan yang kuat Pak Jimmy. Ya, silakan Pak Jimmy coba. ya, Coba Pak Jimmy dipikirin dulu. Firman telah menjadi manusia. Apakah masih ada Firman kalau Firman sudah jadi manusia? Coba Pak berpikir firman sehat. menjadi Pak. manusia. Ya. Tidak ada firman lagi. Itu Oke, kan jadi Yesus oke, kan menjadi baik. manusia. Jadi Yesus Firman adalah firman. sebentar. Udah. Jadi Firman telah menjadi manusia, sudah tidak ada lagi Firman, betul?
Firman itu adalah Yesus. Iya, jadi Dia beryesuslah sudah menjadi Yesus. manusia. Iya benar, jadi artinya di sini beryesuslah Yesus. Kan gitu. Oke, Pak Jimmy ya. Nyaman tau kalau sama saya nyaman. Ya, 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 nyaman. ya. Saya bikin nyaman loh ini. Saya jangan debat, bikin nyaman aja. Tamu kita ini Pak Jimmy loh, hormati, bikin nyaman dia. Betul. Nanti saya bikinin kopi lah. Iya. Bikinkan. Lanjut ya. Nah, Nah, setelah firman menjadi manusia, sudah tidak ada firman, manusia ini mau ngapain, Pak? firman manusianya ya. Iya, mau Yesus ngapain? kan adalah 100% Allah, 100% manusia. Bukan itu yang saya maksud. Itu Yesus Dengerin dulu, Pak. Firman, dengerin dulu bahasanya biar telah nyambung. menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Sudah tidak ada firman lagi. Nah, setelah dia menjadi manusia, manusia ini di bumi mau ngapain? Tujuannya apa gitu loh. Yesus di bumi itu menebus dosa, Pak. Oh, Dia menebus mengorbankan dosa. dirinya di kayu salib. Oh, jadi mau Dengan mati dia. Jadi ke dunia Yesus firman memang tujuannya. Tahan dulu, Yesus kan Pak. utusan, diutus Oke. memang untuk menebus dosa Oke. manusia, orang yang berdosa. Oke, baik. Jadi firman telah menjadi manusia. Manusia ini tujuannya untuk mati di salib. Betul ya? Menebus, ya betul. Mati, Pak. Mati Jadi di salib. kok Betul. bisa ada firman menjadi manusia? Manusia ini mau mati. Kira-kira nyaman gak tuh Pak ini Yesus ini? Kok dikorbankan gitu loh? Gimana kira-kira Pak? Begini, Matiin anak orang. Pak ya kan. Begini, Tuhan manusia itu kan berdosa, Pak. Tuhan Dosa manusia. melawan tuh kehendak Tuhan. Saya nggak nanya dosanya, kejahatan Pak. sudah luar Bukan itu. biasa. Pak Jimmy, Makanya bukan itu dosanya. Allah, bentar Pak. Allah Bapa tidak ingin ciptaannya itu jauh dari Dia. Dia merendahkan dirinya ya, menjelma menjadi manusia lewat Yesus. Ya, bagaimana menjelma dirinya sebagai Yesus? Yaitu untuk melalui suatu pengorbanan. Ya, Begini. pengorbanan untuk menebus dosa-dosa manusia. Oke, Pak Jimmy, Itu maksudnya. ada telepon masuk, dimatiin loh, siapa itu? Begini Pak Jimmy, dengerin dulu baik-baik Pak. Siapa yang mengendaki firman telah menjadi manusia ini, siapa yang mengendaki mati Pak di tiang salib? Allah Bapa, Pak. Allah pencipta. Memang jadi- Dia menghendaki Oke. supaya lewat Yesus menjembatani hubungan manusia dengan Allah. Kan, kau udah dijawab tadi, Allah Bapak yang menghendaki anaknya mati, kan gitu ya Pak ya? Betul. Kira-kira ini Allah Bapak ini maha penyayang apa maha pembunuh Pak? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maha pembunuh Pak. Makanya Kan Dia Yesus- mengorbankan. Maha penyayang Pak. Dengerin dulu Pak. Iya, maha Dengerin dulu Pak. Ini bapaknya Yesus, ya. Yesus ini di muka bumi menghendaki anaknya mati di tiang salib. Pertanyaannya Pak, ini maha pembunuh atau maha pengasih? Dengar Pak, kematian Yesus di kayu salib itu bukan untuk membunuh seperti kita mengorbankan Iya anak kan, kita untuk ya namanya dibunuh. mati Tidak. Pak, dibunuh Pak, gimana sih Pak? Dia karena Dia mengasihi umatnya, ya. Allah menjelma menjadi manusia seperti kita ini, Pak Jimmy, ya, dengerin lagi untuk Pak Jimmy. menebus dosa-dosa umatnya. Maksudnya gitu, bukan Allah membunuh dirinya lah artinya. Nggak begini Pak ya. Karena Dia adalah Allah. Pembunuhan di tiang salib itu, ya di tiang salib itu pembunuhan itu ajaran kasih ya Pak ya. Begini Pak, saya jawab ya, Iya. gantian ya. Pada zaman Yesus, ya, pada zaman Romawi dulu. Saya nggak nanya zaman kan Romawi Yahudi Pak. kan Dengerin dulu Pak pertanyaannya. Tunggu dulu Pak, ini kan masalah orang mati di kayu salib. Iya, Ya, mati. orang yang mati di kayu salib Makanya itu- dengerin dulu itu pertanyaannya adalah baru orang-orang Bapak jawab. Kejahatannya Pak besar. Jimmy ini nggak mendengarkan. Yesus itu dibunuh di tiang salib. Proses pembunuhan Yesus ini itu ajaran kasih apa ajaran kekerasan? Bukan bicara ajaran kasih. Memang Oke. dia memang dikorbankan. Jadi karena pembunuhan. kasih Tuhan. Jadi menurut Pak Jimmy pembunuhan itu ajaran kasih ya Pak? Tidak, kematian Yesus di kayu salib itu Ajaran kasih. karena kasih Oh, Tuhan kepada oke. umatnya. Jadi Lain pembunuhan, kita membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tapi Tuhan mengorbankan anaknya untuk umatnya. Artinya. Maksudnya begitu Pak. Iya, Bukan Allah artinya. membunuh. Artinya pembunuhan Yesus di tiang salib itu ajaran kasih.
bukan ajaran kekerasan ya. Bukan. Itu Bukan. kasih Pak, kasih Tuhan Oke, kepada umatnya. baik. Jadi kalau Jadi ada dia mengorbankan iya, iya. anaknya Yesus. Iya. Jadi kalau ada pembunuhan ajaran kasih ya, Pak ya. Oh, di luar lain konteksnya itu Pak. Hah? Pembunuhan itu ya jelas itu melanggar hukum Tuhan Pak, membunuh. Oke, Yang mencabut nyawa itu hanyalah Allah Tuhan, bukan manusia. yang mencabut nyawanya Yesus di Lain tiang salib. konsepnya Pak. Pak, yang mencabut Lain nyawanya konsepnya. yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib siapa? Ya Tuhan. Tuhan Tuhan. siapa? Tuhan siapa? Allah pencipta. Karena dia kan manusia Iya, Pak. dengerin dulu, Pak. Manusia sifat manusianya kan ada nyawanya. Pak Dia Jimmy. ditusuk, dibunuh, Buset. ditebus di kayu salib. Begini, dengerin dulu, Pak. Yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib siapa, Pak? Iya Allah. Oke, Allah. Yang mencabut, Pak. Allah, udah, Pak, dijawab aja. Yesus Allah, kan udah. manusia Pak. Saya nggak nanya itu. Yesus kan manusia. Ya oke. Terus Kalau waktu Yesus mati di tiang salib, Anda mengatakan dia manusia. Betul ya, Pak ya? ya Oke. betul. Artinya Yesus selama ini nggak pernah jadi Tuhan dong, Pak. Pak, Yesus di dunia itu dia manusia. Dia juga Allah. Loh. Ada sifat manusia, ada sifat Allahnya. Oke, waktu Sifat dia manusianya itu yaitu dia disakiti. Ya, dia merasa sakit juga. Kalau dicambuk dia sakit seperti kita manusia. Oke. Tapi sifat Allahnya juga ada dalam dirinya. Gitu. Jadi dengerin, aduh, Pak, 100% manusia, 100% iya. Allah. Waktu Yesus mati di tiang salib, Pak, Allahnya kemana? Allah sudah tahu bahwa Saya Yesus nggak tanya itu tahu atau diutus tidak, memang saya untuk tanya. dikorbankan. Ini Pak Jimmy nggak ngerti Allah bahasa ada Indonesia kok. ya? Allah tahu lah. Kan Bapak, Allah kemana? Bapak nanyanya Allah kemana? Iya. Ya Allah tahu semua apa yang terjadi di dunia. Tapi Kok Bapak kenapa? mengatakan Allah Makanya, kemana? apakah ada Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus mati di tiang salib? Ada atau tidak, Pak? Ada. Ada. Kan dia Baik. separuh Allah, separuh manusia. Oh, separuh Allah, separuh manusia. 50% manusia, Separuh Allah, 50%. separuh manusia. Oh, jadi Allah campur manusia. Separuh-separuh. Iya, Allah dan manusia. Separuh-separuh. Karena dia adalah Separuh-separuh. firman yang telah menjadi manusia. Kayak Begitu. beli nasi paru-paru gitu, Pak, gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, separuh-separuh ya, Pak ya. Ya, terserah ya gimana? Separuh-separuh gitu ya. Nah, waktu manusianya mati, Pak, Allahnya kemana? Tetap ada dalam dirinya. Ikut mati nggak? Oh, Allah nggak mati Pak. Kalau secara manusia, secara tubuh dia mati Pak. Tapi jiwa keilahiannya ada Allah. Berarti ada jiwa. Tapi yang dia mati itu tubuhnya. Oh iya. Jiwanya tubuhnya aja secara manusia yang mati Pak. Berarti ada kealahan di dalam mayat, betul? Iya, dia adalah Allah. Jadi waktu dia jadi Hanya mayat, tubuhnya bentar, itu dengerin, manusia. Pak. Iya, mayatnya ini kan Yesus jadi mayat 3 hari, Pak. Apakah ada Tuhan dalam mayat? Kenapa? Dia kan Yesus Tuhan pernah itu di mana saja bisa ada Pak. dengerin dulu, Pak. Apalagi di dalam diri Yesus. Dengerin dulu, Pak Jimmy. Kan Yesus ini mati 3 hari 3 malam. Gitu ya, Pak ya? Dikubur. Apakah ada Tuhan dalam mayat Yesus, Pak? Karena dia kan Allah dan dia manusia. Iya, ada atau tidak, Pak? Ya pasti ada. Oh, ada. Ada dong Pak. Ada. Kalau begitu nggak mati dong, Allah Pak. itu roh Pak. Jangan salah. Allah itu roh. Oke, Yesus itu kan baik. tubuhnya itu manusia Ya. Pak. Waktu itu Roh itu tidak mati Pak. Iya, dengerin Roh dulu, tidak Pak. mati. Iya, Pak. Waktu mayat ini mati 3 hari 3 malam, apakah ada roh dalam mayat? Gimana, Pak? Halo. Pak. Iya, waktu mayat Iya, ini Pak, ya. kan 3 hari 3 malam itu Yesus mati. Jadi mayat dia. Iya, betul. Pertanyaannya, Pak, apakah ada roh dalam mayat? Ada roh Allah Pak. Berarti nggak jadi mati Karena dong, dia Pak. adalah Allah. Masa mayat ada roh mati gimana sih, Pak, ini? Kok jadi nggak bisa bahasa Indonesia, Pak? Jangan samakan kita Pak manusia. Kalau sudah mati roh kita sudah tidak di dalam tubuh kita Pak. Oh, Dia jadi sudah kalau diambil. Tapi dalam diri Yesus, karena dia manusia, dia Allah, secara manusia tubuhnya dia mati. Tapi roh Allah masih ada dalam dirinya. Oh, jadi makanya dia bangkit Pak. Jadi roh Allah masih ada Coba dalam kalau mayat. dia tidak ada roh Allah dalam dirinya, dia tidak akan bangkit Pak. Kalau Jadi tidak ada roh Allah.
Iya Pak. Jadi di dalam mayat masih ada roh gitu ya. Iya, roh Allah. Berarti nggak mati dong Makanya Pak. dia bangkit. Berarti nggak mati dong. Ya. Secara manusia mati Pak, tubuhnya mati. Sudah lepas. Pak Ya, Jimmy tahu tapi nggak roh Pak? Pak Allah Jimmy, masih ada dalam dirinya. Pak Jimmy tahu nggak arti definisi mati Pak? Apa arti definisi mati Pak? Ya, mati secara manusia dan mati ya, tapi roh tidak Pak. Definisi mati Roh, itu. roh manusia ada rohnya. Pak, dengerin Manusia dulu juga Pak. ada rohnya. Pak Jimmy dengerin dulu. Tahu arti Ya. definisi mati? Arti mati apa Pak? Arti mati. Ya, mati ya sudah hilang nyawanya Pak. Oke, Roh sudah nggak ada nyawa. berpisahnya. Sudah. Dengerin dulu saya kasih tahu definisi mati ya Pak ya. Berpisahnya tubuh dengan roh. Betul ya Pak ya? Nah, mati. Betul. Nah, waktu Yesus mati 3 hari itu apakah masih ada roh? Masih ada roh. Berarti Roh nggak Allah dalam dirinya Pak. Berarti nggak mati. Dia belum lepas. Berarti nggak mati. Kan secara manusia dia mati memang Pak. Tubuhnya dikubur. Tapi roh Allah masih ada dalam dirinya. Makanya dia bangkit di hari ketiga. Coba kalau tidak ada roh Allah di situ, ya dia akan mati selamanya Pak. Seperti kita manusia. Diulang lagi ya Pak Jimmy. Sudah Ya. lepas rohnya. Pak Jimmy diulang lagi nih. Yang namanya mati itu Pak Jimmy kan tadi udah kita sepakat nih. Berpisahnya tubuh dengan Sepakat. dengerin dulu Pak. Roh. Pak Jimmy kurang dengar apa ya? Dengar Pak, ngomong aja. Ya jangan ngomong dulu. Kalau perlu Bapak siapkan pilok Iya Bapak yang ngomong, ditulis. saya kan menjawab. Ya, enggak perlu dijawab. Jadi ada definisi mati adalah berpisahnya antara tubuh dengan roh. Artinya jasad manusia yang mati ini tidak ada rohnya. Setuju Pak? Tinggal jawab setuju aja. Setuju? Setuju. 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 Baik. Oke, diam. Setuju 100%. Diam. Nah, 1000% malahan. waktu Yesus mati, apakah ada roh di dalam dirinya? Silakan. Yesus beda dengan kita Pak. Yesus itu manusia. Beda. Tapi di dalam dirinya Beda. ada roh Allah. Walaupun secara tubuh dia mati, tapi roh Allah masih ada dalam dirinya Pak. Beda. Dengerin Makanya lagi dia ya. bisa bangkit. Sekali lagi Kalau Pak. tidak ada roh Allah dalam dirinya, dia tidak akan bangkit Pak. Jangan buru-buru Sia-sialah bangkit. pengorbanan Yesus di kayu salib. Akhirnya Jangan dia dulu. mati. Pak Jimmy, Itu saya jawab Pak. Ya, jangan buru-buru bangkit dulu. Buru-buru banget sih dibangkitkan. Belum, Pak. Kan masih 3 hari. Waktu Yesus mati di hari pertama, ya namanya kan ini Yesus mati berarti jadi mayat. Sama dengan manusia mayat. Nah, saya tanya, mayat Yesus ini ada roh di dalam mayat atau tidak? Silakan Pak, ada roh di dalam mayat atau tidak Pak Jimmy? Kematian Yesus Pak, secara manusia dia mati. Saya nggak nanya itu. Mati, tapi Iya. roh Allah masih ada dalam dirinya dia Pak. Iya kan Bapak kan mau nanyanya roh apakah ada roh? Saya bilang ada roh Allah. Berarti nggak Kalau mati secara dong Pak. manusia roh sudah tidak ada Pak. Berarti Kalau dia orang sudah nggak- mati. Tapi begini, dalam Bang diri Andi, Bang. Yesus karena dia Allah, ya dia manusia, Biarin, roh Allah biarin, masih ada nggak dalam apa-apa. dirinya. Berarti nggak mati dong Pak. 100% Begitu mati, maksudnya, Pak. 100% hidup. Nggak usah. Ya udah 100% kita mentok mati, di situ. Aduh. 100% Ya. hidup. Ya, Pak Jimmy berarti dia nggak mati dong kalau masih ada roh dalam dirinya. Dia sudah mati, Loh, tapi roh Allah masih ada dalam dirinya. jadi roh Allah masuk ke Kalau mayat. kita manusia Ya, oke, mati, oke. roh sudah tidak ada Pak. Oke, baik. Tapi Jadi, Yesus mati. ya, oke, Roh diputuskan Allah aja. masih ada dalam dirinya. Oke, kita Makanya putuskan. dia bisa bangkit Pak. Oke, kita putuskan. Oke, ya. Kita putuskan dulu Pak Jimmy ya. Berarti di dalam mayat ada Tuhan, betul? Betul? Tuhan. Di dalam mayatnya Yesus masih ada roh Allah Pak. Iya, berarti ya di dalam mayat Yesus Masih ada roh Allah. Ada roh Tuhan gitu ya. Oke, baik. Fungsi roh Ya, itu betul. apa sih, Pak? Fungsi roh itu mematikan atau menghidupkan? Kalau Fungsi kita roh. mati tidak ada roh Pak. Nggak usah dibahas itu, Pak. Kan udah tadi, udah deal-dealan kita itu. Saya bertanya ke Pak Jimmy. Dengerin dulu, Pak. Fungsi roh itu menghidupkan atau mematikan? Fungsi roh. Oh, fungsi roh menghidupkan mematikan. Iya, fungsi roh itu dalam diri manusia. Kalau roh itu- Allah ya. Kalau roh Allah itu tidak mati Pak. Saya tanya. Saya nggak nanya itu.
fungsi roh di Roh dalam Allah diri tetap ada, roh manusia juga tidak mati. ada kalau mana menghidupkan Bang. fungsi roh di dalam diri manusia itu Pak menghidupkan atau mematikan? Kalau roh sudah tidak ada dalam diri manusia, orang itu sudah mati, Pak. Oke, baik. Apa fungsi roh Betul Tuhan ya? dengerin dulu Pak Kalau Jimmy. manusia Pak Jimmy. sudah tidak ada roh dalam dirinya itu sudah mati. Pak Jimmy, apa fungsi roh Tuhan di dalam diri mayat Yesus? Apa fungsinya di sana, Pak? Ya. Apa fungsinya? Coba Pak jelaskan, Pak. Apa fungsi roh Tuhan di Fungsinya dalam karena mayat? dia Allah, Pak. Kan di dalam mayat, Pak. Ngapain ada? Kalau secara manusia dia mati. Bukan itu, Pak. Di dalam mayat ada roh Tuhan. Roh Allah tetap bekerja dalam dirinya, Pak. Oh iya. Oh, jadi roh Tuhan bekerja dalam mayat. Iya, di dalam mayat itu ada roh Tuhan di dalam Betul, Yesus. betul. Jadi Masih bekerja, masih iya, ada. iya. Oke, baik. Masih kerja. Karena dia adalah Allah. Jadi Roh Allah itu Pak, tidak akan lepas. Buset. Jadi Masih ada. di dalam mayat ada roh Tuhan bekerja dalam diri mayat, betul ya? Betul. Betul ya, Pak? Coba diulang Masih Pak Jimmy. ada, masih ya, ada. coba diulang kata-kataku. Ya. Coba ulang kata-kataku. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan bekerja. Silakan diulang kata-kataku. Coba diulang, Pak. Coba diulang. Bapak, kalau diulang-ulang satu kali saja lah, Pak. Nggak usah diulang-ulang. Ya kan ini Pak, biar jelas kita rekam di dalam secara mayat. manusia dia mati, tapi roh Allah masih ada dalam dirinya, Pak. Iya, Sudah di dalam. jawab. Iya, Pak, di dalam mayat Yesus ada Sudah roh jawab. Tuhan yang bekerja. Begitu ya, Pak ya? Saya ulang ya, di Iya, dalam. buktinya dia akhirnya bangkit. Iya, saya ini nggak mau mempersulit Pak Jimmy loh. Tapi Pak Jimmy mempersulit diri sendiri. Saya mau bikin nyaman Pak Jimmy, saya mau bikin nyaman. Tidak, Jangan, santai aja, Pak, santai aja. Ya sekarang Pak Jimmy ulang. Hanya Bapak mau bertanyanya ulang-ulang terus sih. Ya, coba diulang Pak. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan yang bekerja. Atau begini bahasanya nih. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan yang bekerja dalam mayat. Silakan diulang. Coba diulang Pak. Kita ini nggak mau bikin nyaman loh. Nggak usah, Pak. Saya bukan anak kecil disuruh Ya, nggak ulang-ulang usah lah gitu, Pak. Ya. Mungkin Bapak sudah paham. Saya sudah ngomong satu kali, Pak. Oke Pak. Oke. Nggak usah, Pak. Silakan. Bapak yang lain. ulang-ulang terus nih. Silakan yang lain Pak. Bagaimana ini ada mayat, ada roh Tuhan dalam mayat gitu lah. Silakan. Iya. Saya bisa tambah sedikit Bang Handi. Pak Jimmy, saya masih ada tergelitik ini tadi Pak. Jadi proses dari penjelmaan itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa buat pencerahan kita semua ya. Jangan dipindahin Pak ke mayat dulu aja, terusin baru bangkit itu. Enggak, ini nyambung Bang, nyambung. Dari firman adalah awal mulanya ya, firman adalah Ini awal udah mulanya mati adalah Pak. firman. Jangan dimundurin lagi, udah mati nih. Bentar dulu Bang, ini prosesnya tadi dari firman menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia Bang ya. Dan manusia itu adalah Yesus. Ya Pak, ya Pak Jimmy ya. Halo Pak Jimmy. Pak Jimmy. Adalah firman. Yesus Ya. itu adalah firman. Dan firman Ya. itu menjadi manusia. Siapa manusianya Pak? Berak-berak Pak Jimmy. BAB Pak Jimmy ditanya. Dengar loh, dalam mayat ada roh Tuhan bekerja. Iya. Hebat. Jadi Pak Jimmy, tadi Allah menjelma menjadi manusia, begitu Pak Jimmy ya? Itu mayatnya Yesus, Pak, bukan mayatnya manusia seperti kita. Iya. Jadi tadi kesimpulannya begini, 100% Di dalam mati, diri Yesus, mayatnya 100% Yesus, Pak, hidup. bukan kita. Itu aja. Iya. Iya, Kalau Bang. kita manusia ya, roh sudah berpisah dengan tubuh. Betul. Ya udah maju Jadi ke depan 100%. lagi. Ya. Maju ke depan aja Tadi, Pak, Bang. nggak usah dimundurin lagi. Ini udah mau bangkit Berarti ini. Yesusnya nggak mati dong kalau kayak gitu. Tetap mati katanya, nggak apa-apa. Jadi di dalam mayat ada roh Tuhan bekerja, nggak apa-apa. Dia mau mati kek, mau hidup kek. Itu kan Pak Jimmy. Kita bikin Ya, bikin tinggal nyaman itu di ya. situ dia. Iya. Tinggal ya. Enggak ini Bang, saya masih bingung. Dalam mayatnya Yesus ya, bukan manusia, bukan kita manusia ya. Iya, mayatnya Yesus Pak. Kita omongin masa mayatnya sapi.
Kita kan ngomongin Yesus. 100% mati, 100% hidup. Udah begitu aja. Simple. Yesus ini. Jadi di dalam mayat Yesus, ya ulang ya, di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan yang bekerja dalam mayatnya Yesus. Kan gitu. Oke, final di situ Bang ya. Pak Jimmy, ini saya mau tadi berubah. Allah menjelma menjadi manusia. Betul Pak Jimmy ya? Pak Jimmy. Pak Jimmy lagi mikir itu kok ada mayat. Kok ada mayat, ada rohnya, ada roh. Pak Jimmy signalnya kayaknya nih merah dia. Iya. Gimana Bos? Lagi di toilet kayaknya. Pak Jimmy cari tempat dong, jangan merah signalnya biar lancar omongannya. Bang Handi hantam jadi sakit perut dia. Saya nggak hantam, orang saya bikin nyaman dia kok. Dulu, saya lagi Mules. nanti kita sambung Pak Andi. Saya lagi mau mandi. Jangan Sebentar mandi ya. dulu Pak, jangan mandi dulu Pak. Yesus belum mandi. Ini Yesus aja belum bangkit Coba Pak. yang lain tolong bantu jawab. Kita teruskan nanti Pak Andi. Oh, Iya. Kita teruskan. Udah usah mandi Pak, berdebat aja. ini belum dimandikan kok. Dimandikan. Ini baru 1 hari loh, belum 3 hari bangkit. Mayatnya Jadi mau kalau ada yang dimandikan kayak dulu, gitu Bang Pak, Henry. minta maaf ya kalau ada yang gitu dibikin nyaman aja. Iya. Percuma dikasih bilang, oh nggak begini, menurut ini enggak, dia nggak bakal ngerti. Diikutin aja. Jadi ya diperkuat aja argumentasinya. Sampai dia kalau denger sendiri kan gitu. Bikin nyaman aja. Kalau bilang, oh nggak mungkin Firman menjadi manusia kan, menurut ini, dia kan nggak bakal ngerti. Jadi kan enak kedengeran Yesus beryesus. Enak kan kedengeran. Gitu. Yesus beryesus. Di dalam mayat Yesus ada roh Bapa, ada roh Tuhan. Baru kali ini saya mendengarkan di dalam mayat ada roh. Berarti kagak nggak mati, tapi dia tetap dia mati gitu loh. Inilah yang namanya doktrin Pak. Iya. Doktrin sulit dilawan. Nanti jawabnya begini Kalau sudah Bang. pokoknya Jawabnya begini, 100% mati. Karena orang yang tidak 100% mau hidup. berpikir mereka Bang. Kalau orang mau berpikir Sebenarnya sih pasti akal sehat itu udah terkalahkan sama doktrin Pak. Susah itu. Kalau doktrin sudah merasuk, akal sehat itu nggak kepake Pak. Semua ditabrak. Padahal tadi dari awal saya kasih contoh. Definisi mati apa sih? Definisi mati. Terpisahnya roh. Setuju dia. Terpisahnya roh. bisa Dan roh dengan jasad. Jasad. Nah, sedangkan Yesus itu jasadnya ada rohnya, berarti nggak mati, tapi menurut dia mati. Bayangkan Iya. Pak, namanya doktrin Pak. Seharusnya begini Bayangkan. Bang. Sebenarnya begini aja jawabannya. Dia terlepas tapi duduk di sampingnya. Kan gitu. Jadi nggak kemana-mana, nongkrong di situ kan dekat mayat. Ya inilah. Ini adalah Pak Agus naik nih kok selalu yang naik, selalu signalnya merah sih. Pak Agus berisik Pak Agus. Pak Agus. Pak Siamentri ini bukannya Kristen ya Pak Siamentri? Pak Slamet Trianto. Oh Slametri, Pak Slamet bukannya Kristen ya? Muslim dia. Pak Slamet. Muslim, Bu. Pak Slamet. Alhamdulillah saya sudah tidak terkena doktrin mereka. Ya itu. Tapi agamanya apa? Kristen apa Islam? Ya Islam lah Bu, saya sudah menyebutkan diri saya Muslim, berarti saya Islam. Muslim. Tapi tadi typing di bawah katanya Kristen. Kenapa? Alasan meminta naik. Ya kalau nggak gitu Nggak saya boleh nggak kayak dinaikin, gitu Bu. Ah. Udah, nggak usah dipersoalkan. Ya, Kunci dikunci. Dimaafkan Karena lah. saya- Gini Bu, Bunda, saya ingin meluruskan saudara-saudara saya yang Kristiani, Bu. Ya kan? Saya sendiri bisa menerima ajaran yang baru, kenapa mereka tidak bisa menerima? Kan begitu. Kalau mereka Pak merasa- Selamat mualaf ya Pak? Iya Pak. Oh, udah berapa tahun Pak? Baru. Halo. Iya Pak. Ya, halo. 2 tahun. Oh, baru 2 tahun.
Oh, baru tahu. Yalah, mualaf kan. Yo, yang agama Saya Kristen yang mau diskusi minta permintaan. makanya Itu saya siapa sih menjawabkan Dabling? kepada Pak Jimmy tadi. Kayaknya Pak Selamat deh. Dabling. Iya, saya Bapak ada makanya Pak saya Selamat tadi ada 2 mengatakan, device di situ ya, Pak? Ada 2 device. Maksudnya pakai 2 HP ya, Pak? Satu mendengarkan, satu dipakai. Nah, satu Pak, satu. Saya pakai headset masalahnya. Kenapa sih di sini siap ada yang naik selalu berisik? Kenapa ya? Pak Selamat mungkin bisa turun dulu baru naik lagi, Pak. Soalnya Bapak sumbernya double suara. Cek. Ya udah nggak ada. Udah Boleh, aman. boleh. Ya udah Bang, selamat sore Bang Borka. Kesaksiannya dong, Pak Selamat, kenapa bisa nyaman di Islam apa di mana di Kristen? Masih Dabling. Iya, Makanya. Pak Selamat. Masih Dabling tuh. Selamat sore Bang Borka. Turunin aja dulu baru tarik lagi kembali, Bunda. Pak Selamat turun dulu Pak Selamat. Nanti dinaikkan lagi, Pak. Double suaranya. Ini lagi Borka Iya. naik langsung jeda. Selamat sore Borka. Ya udah naikin lagi tuh, Pak Selamat. Udah turun Iya. naikin lagi. Biar ada edukasi Bang ya, Iya betul. buat noten itu. Di mana Ki sekarang, Deng? Biasa di Jakarta, Bang. Oh iya. Abang Pramuka nggak? situ Bang. Iya, biasa. Lagi di Makassar Bang. Sekarang mungkin bulan-bulan depan lah Jakarta lah main-main Bang. Oke, Bang. Calling, Bang. Iya. Ngopi-ngopi Iya kita. siap. Siap. Saya di Pasar Baru situ Bang. Dekat lah, Bang. Jangan lupa bawa Ya, pisang deket lah. epe. Jangan lupa bawa pisang epe. Alah. Insya Allah. Di sini gak ada pisang epe. Sama bagia apa sih itu namanya itu, Bang? Kayak apa itu? Bagia. Gampang bikin itu Bang, gampang. Bakar Gampang Ji. pisang, Burasa. pisang dibakar atau di Baruasa nanti saya kirimkan Ki. Kita DM Deng. Kita DM saya kirimkan Ki Baruasa. Tulis saya nomor HP ku. Oh iya. Nanti di DM ku nanti di Palu pas saya kiri. Saya jarang follow, buka, Ki. saya jarang buka DM. Kalau enggak lihat HP ku di channel Andi Selebes channel. Nah, di situ ada kalau iya, nomor Palopo saya. itu. Kalau Palopo Siap. Bagea. Kirim Bagea Bagea. Pak ke sana. Kirim juga ke Bagea. saya Pak. Iya. Saya di Goa aja tinggal Bu, tapi Oh, di Goa aja. kan dekat aja. Iya. Kukira Palopo Iya. Palopo kan Bagea itu dari Baruasa Sagu. yang enak. Baruasa yang enak. Kirimi dia Baruasa gula merah. Enak Iya, itu siap. Daeng. Bertahan lama Iya, itu. Bertahan lama. Iya, tak tahan Iya lama. lama. Mantap itu dengan Bulan kopi ya. itu. Bang Ya, Andi mantap. tadi malam nyariin aku ya. Geeran ya dicari ya, geeran ya. Ya kan aku tadi malam tidur Bang. Ya aku tinggal aja udah pada bubar berdua saya Bu Rahma doang ya tidur. Iya Bu Rahma Ada ya. Bang Juma. Iya, Iya. iya pada tidur. Bang Juma tidur juga. Ya iyalah, tidur di bangunan. Tidur juga. Tapi lucu Bu blokir di blender habis itu, tapi lucu juga itu mereka itu sinias. Jadi Tuhannya diolo-olo malah dia ketawa. Dia mengaku Memang begitu mereka Pak. Bapak Iya, ini bahasanya lucu ya. dia mengaku kalah 2-0. Dan dia loh Kristen yang pertama kali mengatakan bahwa Tuhannya bonyok. jadi yang lucu gini bang, yang lucu. Ini kiamat di bawah ini kiamat udah ngoceh aja, tolol kamu deh nias bikin malu orang Kristen. Ini si kiamat di taping. Ya, Iya. Bang Slamet. Siapa tahu mau berbagi Bang Slamet, silakan diceritain. Pak Slamet. Ya, Pak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Selamat dulu Kristen Ya, mana Pak? silakan. Kristen, Pak.
Silakan Pak, Pak. Protestan. Prote- Suaranya Ditanya-tanyain. kecil ya, kenapa? Kecil suaranya Pak Selamat. Suaranya Silakan Pak. Salam. Kabar dulu, ini ada mau menyampaikan pengalamannya setelah dia meninggalkan Kristen ya Peter. Kamu nyimak Peter ya? Oh iya, Silakan Bang Selamat. silakan. Ah. Saya malah seneng kalau ketemu yang mantan-mantan pembaca Alkitab kemudian pindah agama. makanya- Wah, seneng banget Makanya saya. nyimak karena dia sudah tersadar. Silakan Pak. Gimana John? Ya pengen tahu dia kok bisa pindah tuh bener-bener ngebaca Alkitab atau cuman cuman John, bukan itu. pintas aja dia. John, gimana Kita udah dengar aja. udah ketemu Yesus lagi mimpi? Tenang Gimana? aja. Ini Celebes tenang aja. Tuhan kita akan kelihatan nanti. Tenang aja. Enggak, gue cuma nanya doang. Apa sudah mimpi lagi yang ketiga kali? Yang pastikan Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan. Itu aja yang kita fokuskan. Artinya kita sama-sama percaya Allah itu terlihat. Itu aja. Siapa yang pernah lihat? Loh, di Al-Qur'an kan udah dikatakan Di mana? di Kiamat 22-23. Apa di Di sana? hari itu nanti semua umat muslim akan melihat wajah daripada Allah Subhanahu wa Sudah taala. mati. Kan nanti Pak, kan nanti. Iya, saya nggak bahas Dulu, Pak. Mati dulu baru Yang melihat. saya bahas Diam itu dulu. Ada John. kelihatan gitu kan. Kalau masih ngomong gue turunin. Dulu, John, Kalau masih John. ngomong gue turunin nih. Saya Ah, mau silakan, kasih Turunin kesempatan aja. Slamet dulu ngomong. Suaranya Diam dulu ya. dibesarin Pak Selamat ya. Mohon suaranya digedein dikit Pak. Silakan. Sudah jelas kan? Jelas Halo. banget Pak, jelas banget. Pak, Silakan diam dulu. Pak. Iya. Ya, makanya tadi saya mempertanyakan ke Pak Jimmy, tapi tidak jawab-jawab juga kan sama Pak Jimmy. Ya itu yang membuat saya sanksi. Saya pernah berdoa, ya kan, pada saat saya kesusahan, saya melihat sendiri Tuhan saya saja disalib. Bagaimana menolong saya gitu kan. Dia betul. melepas dari salipannya aja sih tidak bisa gitu. Bagaimana saya menolong diri saya sendiri gitu kan. Oh, Makanya jawaban dia begini Pak Selamat. Memang Yesus itu tidak boleh melakukan perlawanan karena memang dinubuatkan dan memang rela mati di salib. Jadi nggak melakukan perlawanan Pak. Gitu jawaban mereka. Dilanjut Bang. Silakan lanjut Pak Slamet. Pak John, diam dulu. Iya, John, makanya diam kita dulu. kasih Lanjut kesempatan dulu. Ya lu Slamet. jangan Jadi, ngomong Pak, dulu. ini- Turun dulu Pak, jangan turunin Pak John. potong. Slamet mau cerita. Silakan Turunin Pak dulu. Slamet. Turunin dulu. Pak John kalau Gitu ngomong deh. nggak turun Slamet loh. kita dengar dulu. Jangan kamu yang ngatur, saya yang moderatorin. Ya udah Oh, kita Kak. dengerin. Nah, setelah saya masuk gitu dan banyak di ajaran-ajaran itu, kita itu yang muda-muda malah disisihkan gitu kan, tidak diajak bersama berpikir gitu. Setiap yang menentang, mempertanyakan, selalu jawabannya tidak ya seperti tadi, tidak jelas jawabannya, tidak memuaskan buat anak-anak muda gitu kan. Makanya saya akhirnya, kebetulan teman-teman saya muslim banyak, ya, saya sempat mengikut pengajian di Majelis Rasulullah, mengikuti bersama mereka. Nah, tercerahkanlah saya di situ, begitu Pak, dengan ceramah-ceramah dari Habib Munzir almarhum. Terus gimana keluarga Pak? Ya, Keluarga ya gimana? alhamdulillah keluarga saya sekarang sudah muslim semua Pak, Oke. karena ada salah satu kakak saya perempuan juga masuk Islam, jadi semuanya sudah muslim Pak. Karena ayah saya kan kejawen. Mungkin kalau kejawen di KTP-nya Islam tapi tidak melakukan sholat, tidak melakukan ini, tapi akhirnya alhamdulillah di akhir-akhir masa beliau hidup mereka sempat sholat sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Siapa Gitu. yang kejawen tadi Pak Slamet? Ya, Yang kejawen siapa Pak? Sebentar dulu Ayah saya, Pak. Pak. Oh, bapaknya Pak Slamet kejawen ya? Iya betul. Jadi Terus, saya dari keluarga majemuk memang. Jadi kita mencari agama masing-masing. Jadi waktu umur berapa Bapak jadi Kristen itu umur berapa Pak?
Kan Bapak Jadi orang tuanya kejawen tuh. Terus Bapak ya, Kristennya umur ibu berapa? saya Kristen. Dan saya Mm-mm. Kristen dari lahir, Pak. Oh iya, Pak Slamet ikut ibu ya gitu. Iya, betul. Kalau kejawen itu ibadahnya di mana, Pak? Ya ibadahnya mereka, kalau saya sempat tanya sama bapak saya itu, ya mereka berbuat baik setiap hari, intinya begitu. Jadi saya sempat Oh, melihat malah yang dilakukan ayah saya yaitu dengan berbuat baik kepada siapapun, mm-mm. kepada umat apapun, begitu. Tidak pernah menghina orang, tidak pernah menyakiti orang, gitu, Pak. Menyebut Nah, Tuhannya siapa itu, Pak? Kalau Pak orang kejawen? Gusti Allah juga, Pak. Oh, Gusti Allah. Berarti Iya, dia Pak. udah masuk ke Islam, Pak. Dia Allah itu kan Gusti Iya, Allah itu tapi kan kalau, berarti kalau Islam. orang kejawen itu kan mengaku dirinya Islam, tapi Hmm. tidak melakukan sholat, Pak. Oh iya iya. Jadi Oh, sholatnya itu dilakukan dengan kegiatan sehari-hari itu. Jadi Sama, begini boleh dibilang, Pak Selamat, sama ya, dengan Kristen mengaku pengikut Yesus, tapi ajaran Paulus yang diikuti, semua yang nah, dilakukan Yesus tidak dilakukan, sama. nah, ya cuma 11-12 itu. bedanya kalau di kejawen, mereka sholat mereka ya itu di apa ya namanya? Eh, kalau kalau kita kan Hablum minallah, masih kita hablum kita kan minallahnya yang nggak ada. ya Hablum minannasnya betul. baik kalau kejawen, Bang. Hablum minannasnya lebih baik. Ya, Nah, kalau kalau hablum kita Muslim minallahnya kan nggak masih ada. banyak juga ya, bukan saya menjelekkan Muslim juga ya. Eh, orang Muslim kan banyak yang mengaku dirinya Muslim, sholat, ya kan, tapi hanya untuk dipandang orang. ah itu Hendy, Pak, itu Pak, bukan saya itu. Ya gitu, Itu untuk Hendy, Pak, dipandang bukan saya. orang, untuk Nggak dilihat boleh gitu, orang, tapi John. Ya kan setiap saya harinya kan bukan Taruh, Muslim, taruh lo, Bro. taruh lo. Nggak boleh Yang gitu, dibilang kan John. Ini Muslim. Kak, Saya kan bukan Muslim. Makanya saya bilang sebentar. Hendy itu yang Muslim, saya Nggak boleh. bukan. Kamu nggak Gitu. boleh begitu, John. setiap Kamu nggak pernah setiap kenal hari. saya. Sebentar dulu, Pak Iya, Selamat. kan Sebentar saya dulu. Oke, bukan oke, siap, siap, siap. Sebentar dulu, sebentar dulu. Dia bilang Muslim itu ada yang kayak gitu. Ya betul, Yang saya bilang kan Hendy kan jelas, Muslim yang kan. sekarang ini mengaku-mengaku pengikut Yesus, tetapi ajaran Paulus yang dia Dia ikuti. bukan bilang Yesus pengikut itu Yesus, Hendy. Dia bilang bagaimana tadi Muslim, Yesus ada itu Muslim. sujud berdoa, Kristen malah bagaimana mau sujud, nyangkut Pak palanya di Slamet bangku. tadi bilang Itu tadi ada ya. Muslim Jadi katanya. kamu mau nyebut nama aku, John. Kamu Loh, mulai mau Hendy lagi kan ribut dengan Muslim. saya. Kan Hendy Kalau Muslim. kamu tiap hari makan babi aja, jangan ikuti Yesus yang tidak makan babi gitu Kau loh. daging babi nggak kau makan, sopnya kau Ya, minum. jadi Gimana itu? beginilah orang muka-muka babi kayak gini tiap hari makan babi. Jadi kepalanya nyangkut semua Apa sama kalau babi. kalau aku Lanjut, Muka lanjut, kayak Pak babi. kayak babi itu Makanya gitu ngomongnya loh. babi Wes, aja turunin kita dulu. bilang. Turunin dulu nih sampah satu pemakan babi nih. Turunin. Sama aku Hendy. 1, 2, 3 Jangan pasti takut turunin. dengan saya. Pemakan babi Jangan ini takut. turunin bikin ribut. Jangan takut Pemakan dengan saya, babi turunin. Pemakan babi turunin, nggak ada gunanya. Injek aja lehernya si John. Oke, ini saya live-kan loh. Orang yang kayak gini nggak ada gunanya Lanjut, dinaikkan. lanjut Pak Slamet. Lanjut Pak Sebentar, Slamet. sebentar dulu sebelum lanjut, Mbak Esti, orang-orang kayak gini jangan dinaikkan. Sampah, sampah. Penyembah kotoran manusia. Istighfar, John. Pak. Nah, ini Ya, istighfar. nggak apa-apa. Ini John ini penyembah kotoran Yesus, gitu ya. Ini John. Nggak percuma. Tuhannya kan punya kotoran. Ngapain Yesus disembah? Yesus boker. John sembah. Makan tuh tainya Yesus, John. Emang enak lo. Lu fitnah gue hajar lo. Oke, lanjut. Lanjut Sampai Pak mana Slamet. tadi? Jadi saya lupa tadi sampai mana. Kejawen, bapaknya kejawen Pak. Ya betul. Jadi kalau ya saya juga melihat sendiri di Muslim banyak ya, seperti itulah, melaksanakan sholatnya rajin, jengkang-jengking tiap hari, ya kan. Tapi kebaikan untuk hablum minannasnya berkurang gitu kan. Ada Oke, yang gini Pak Selamat ya. Ya, memandang Islam itu bukan melihat personalnya. Personalnya itu bisa salah. Jadi kalau melihat Islam itu ya Islam nggak pernah akan sempurna kalau ada seseorang memandang pemeluk Islamnya. Karena setiap umat beragama itu pasti ada personalnya yang melanggar gitu ya. ya, Agama betul. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling sempurna. Tapi kalau ingin melihat personalnya tidak akan sempurna itu Islam.
Makanya kita harus berpikir bijak, melihat dengan bijak. Mau Nah, itu mengetahui Islam, jangan melihat kelakuan orang-orangnya, tapi pelajari Al-Quran dan hadis, kan itu. betul. Nah, khusus untuk kejawen gitu ya. Kejawen memang kalau lihat kita KTP-nya sih dia Islam. Islam ya. Tapi dia itu nggak melaksanakan syariat Islam, terutama rukun Islam. Kenapa dia nggak sholat, dia nggak puasa gitu ya. Puasa Tapi ke puasa Islam, bang. Puasa Puasa bang, puasa. puasa bang. jarang yang puasa Pak. Puasa mereka malah 40 hari bang. Nah itu malah Puasa bang. dengerin Melebihi dulu. puasanya umat muslim. Makanya itu juga nggak percuma puasa bang. Makanya puasa itu bukan karena menahan lapar dan dahaga. Dengerin dulu makanya gitu ya. Apalagi kalau melebihi itu, tidak ada perintah dalam agama Islam melebihi itu. Kalau udah masuk 1 Syawal masih puasa itu haram. Ya, Jadi dengerin dulu kalau orang ngomong gitu loh bang. Biar lu berpuasa lapar dan dahaga tapi tidak mengikuti syariat bagaimana berpuasa dengan baik, ya percuma. Gitu loh. Itu juga bukan Islam, makanya tadi saya bilang mengikuti syariat Islam. Syariat Islam berpuasa, ya berpuasalah kau mulai dari bagaimana eh, aturannya? ya subuh sampai azan maghrib. Ya kalau 40 hari bagaimana gitu. Jadi itu juga bukan syariat Islam. Ya itu kira-kira artinya apa? Mohon maaf, kejawen ini sebenarnya bukan Islam, hanya KTP saja. Tuh, itu singkatnya, Bang. Silakan lanjut. Tapi guru saya ngaji sendiri sampai ngomong, bapakmu tuh nggak usah diajarin Al-Quran. Orang Al-Quran udah ada di kepalanya. Gitu. Saya juga Kalaupun saya sempat kalaupun bingung, makanya saya bilang, kok bapak saya nggak bisa baca Al-Quran, tapi Al-Quran udah di kepalanya, kata guru ngaji saya itu sendiri. Saya bilang, itu juga pernyataan keliru lah, Pak. Masa makanya nggak pernah ngaji kok Al-Quran ada dalam kepala, gimana itu? Kembali ke topik aja, Pak. Kenapa sih Anda memeluk Islam? ya, Kembali, kenapa memeluk Islam? ya kembali saya pernah membaca ayat Inna dina indolah al-Islam. Oh ya, surat Ali Imran ayat 19 kalau nggak salah itu. Betul ya, Bu Ramaya, Pak Palopo ya? Jadi Iya, agama yang Bang. diridhoi Allah Islam kan gitu. Ya kalau kita cari agama yang diridhoi kan ya hanya Islam, ya berarti Islam gitu yang harus saya ikuti kan begitu Pak. Iya ya, Ali Imran 19 itu. Ali Imran betul. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Pak. Siapa nih? Saya. Dia bang. Jadi begitu. Berarti Jadi, Bapak udah berapa tahun Pak jadi Muslim Pak? 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya. Oh baru 2 tahun. Berarti udah banyak hafal surah-surah ini ya Pak ya? Udah ini bisa Surat-surat ngaji, bisa pendek sholat. sebagian saya hafal lah. Surat-surat Oh, pendek syukurlah. tapi kalau Al-Quran saya hafal Al-Quran. Ya. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Saya mau tanya sedikit. Pak Selamat. Selama Anda memeluk Islam, ini maaf ya, ketenangan jiwa abang itu waktu masih berada di keyakinan lain ataukah sudah setelah Islam? Ketenangan hidup itu bang. Ketenangan hidup setelah Islam, Pak. Alasannya bang? Ya karena dulu saya preman, Bang. Oh premakan. Hah? Monggo silakan. Benar, saya dulu pegang salah satu wilayah di Jakarta, Bang. Nah, di mana itu bang? Tanya bang Andi. Di Tanah Abang, Bang. Wah, jagoan nih bang, Tanah Abang nih. Ya. Kayak gitu. Jadi Monggo bang, silakan. makanya saya berhijrah, ya kan, semenjak saya masuk Islam saya lebih tenang, tidak takut mati. Jadi mantan ini Pak ini apa bongkaran nih? Hercules, anak buahnya Hercules nih. Bukan, Ya, Bang. Jangan sebut itu lah. anak buahnya Haji Lulung. Oh, aja gitu. dulu. Iya. Oke. Monggo, Nggak usah menyebut nama lagi. Pak Ya, Selamat lanjut. sekarang posisi mana Pak? Saya di Kebayoran Lama, Bang. Oke. So, kali-kali kita ketemu Pak. Aku di Percetakan Negara. Ke Timur ya. Bang Handi ini yang megang Senen, tanya aja Bang Handi, yang siapa yang megang Senen? Bilang aja nama Bang Gua Handi. enggak. Gua enggak Berarti pernah anak jadi ponco preman. dong, Bang, kalau megang Senen. Gua enggak pernah preman Pak.
Ya. Hmm. Lanjut bang. Ketenangan Iya, jiwa tadi. ya kembali saya sempat masuk gereja dalam kondisi saya bertato kan. Salah satu orang tua melihat ke saya semua disangka mereka pegang tas, pegang dompet semua langsung. Jadi di situ tuh saya tidak mau ibadah saja, saya tidak punya kena tangan gitu kan. Saya sudah seperti dianggapnya penjahat begitu. Jadi akhirnya saya ikut teman-teman saya yang rajin ke majelis. Mereka memberikan penjelasan kepada saya dan saya sempat juga dipertanyakan sama mereka, kenapa kalian menyembah Yesus sebagai Tuhan padahal Yesus itu seorang nabi gitu kan. Kalau di kami dia bilang gitu kan. Akhirnya saya berpikir lagi, saya tidak bisa jawab itu. Termasuk seperti Pak Jimmy tadi kan, sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Itu akhirnya dia flashback ke belakang-belakang. Ya kalau dia flashback ke belakang, Ya kan tadi dia udah jawab. Sabah nyasar. iya. Tadi kan Pak Jimmy Sabah udah nyasar, jawab. Belum Pak Jimmy jawab. udah jawab tadi, Yesus beryesus gitu ya. Udah dijawab. Gimana sih? Ya, masa Yesus beryesus gimana? Ya, Tuhan yang bertuhan dong. Berarti yang penting Tuhan kan dia ada banyak. Kan yang penting dia menjawab, Pak. Artinya Ya, mayat itu. Yesus sih. Mayat Ya, Yesus itu masih ada roh di dalam mayat, nggak apa-apa, Pak. Gitu loh. Ya, makanya saya bilang tadi tidak masuk ke logika saya gitu. Masa Tuhan bertuhan? Berarti kekuasaan Tuhan masih ada kekuasaan Tuhan lagi, di atas langit masih ada langit kan, berarti gitu. Sedangkan kalau di Muslim kan hanya satu. Ini suara siapa sih? Si Jum kali ada suara ya, Jum? Mbak Esti? Saya nggak dubbing kok. Enggak, beliau minta naik kirain Enggak. mau ngapain, Enggak, mau tanggapin enggak, apa? Maksudnya ada yang backsoundnya siapa yang anak kecil itu? Pak Selamat ya? Tempat Bajom. Saya di Nggak kamar ada, Pak aku nggak ada, sendirian. aku nggak ada Tidak anak ada kecil. suara anak kecil. Saya tidak punya anak kecil Pak. Lu kok ada ya? Oh jangan-jangan ada penyusup nih. Enggak bercanda. Lanjut. Coba Pak, Ibu Jum. dihindarin yang ada anak kecil karena resikonya besar, bisa permanen. Nggak ada, saya nggak ada anak kecil. Oke, Mbak Jum, Oke. ada yang mau ditanya Mbak Jum, silakan. Nggak, yang tadi itu menarik sekali Bang. Yang tadi itu Bang siapa ini ya, Bang Slamet. Bang Slamet kalau boleh tahu Jakarta mana tadi? Kebayoran Lama ya? Sekali Jakarta Selatan. Bang Itu Slamet bisa dengar itu ada suara jamaah siapa ya? Nggak tahu saya. Itu suara TV. Suara TV, apa Dari suara apa host itu? mungkin, dari host. Nggak pernah bising. Tapi itu Coba semua di mute ya. Dari mana sumbernya ya? Oh, dari Mbak Jum. Coba Pak Selamat buka, Pak Selamat mute-nya. Ya sudah. Oh aman Coba. saya ya. Aman. Iya, coba Mbak Jum, dibuka Mbak Jum. Mute-nya. Nah, udah aman. Silakan. Udah aman. Ya. Alhamdulillah. Kesimpulan dulu Pak Selamat, kesimpulannya dulu Pak. Jadi ada benang merahnya Pak. Ya kesimpulannya, ya saya sudah mengimani diri saya sebagai Islam. Saya harus mengikuti aturan yang ada di Al-Quran hadis. Kan saya harus mengikuti Insyaallah. sunnah-sunnahnya Rasul. Kan begitu. Alhamdulillah Pak. Nah inilah Berarti semua yang semua keluarga memfungsikan akal sehat begini ya, yang apa ya, jangan cuma menerima doktrin tapi ya, akal diikutkan gitu loh. Terima kasih Pak. Betul. Lanjut Pak. Betul. Karena Jadi kesimpulannya begini Pak, semua keluarga sudah Muslim Pak ya. Yang saya terharu itu, iya Pak, saya terharu itu yang ayahanda itu Pak bisa meninggal dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Silakan, Ya, makanya beliau 3 kali stroke sembuh, kalahnya sama corona Pak. Di COVID. Di-COVID-kan mungkin, saya nggak tahu juga. Gitu. Oke Pak, kesimpulannya Pak, ketenangan di mana tadi? Ya, semenjak saya masuk Islam, otomatis
saya mempunyai pegangan hidup yang lebih baik, ya kan? Kalau saya susah, saya tinggal sholat. Saya dalam hati gundah gulana, saya sholat, berdoa kepada Allah, tidak perlu pegang pada manusia, gitu. Jadi saya ada masalah juga saya langsung mengadu dengan Allah kan begitu. Kalau selama saya di Kristen kan saya bingung. Saya berdoa, Tuhan saya disalib, begitu kan. Gitu. Semua menolong dirinya sendiri aja tidak bisa, bagaimana menolongin diri saya kan begitu. Akhirnya begitu Pak. Begitu. Jadi intinya begitu. Penutup dari saya. Makanya tadi saya bertanya dengan Pak Jimmy ya seperti itu. Tadinya saya mau nanya, kenapa Tuhan Anda disalib, Anda masih minta tolong, sedangkan dia aja tidak bisa menolong dirinya sendiri kan begitu. Gitu Pak. Oke. Iya, lanjut host. Mantap. Pak Slamet, boleh nanya nggak Pak Slamet? Iya boleh. Yang tadi apa Bang Palopo ya? Bang Palopo tahfiz Quran. Tadi kan bertanya sama Bang Slamet kalau Bang Palopo ini hafal Quran. Bukan saya, Bu. Saya aja hafal Quran Bu. Kalau cuma bilang Al-Quran saya hafal. Iya. Enggak, yang tadi 30 saya dengar begitu. Tapi kalau 30 juz saya suruh baca saya tidak hafal. Kirain kedengaran saya apa gimana, soalnya tadi kan sempat Bang siapa tadi rame tadi loh yang diturunin tadi itu kan sempat saya dengar gitu. Bang Palopo bilang kalau saya hafal Quran gitu. Enggak. Iya. Kalau enggak. Al-Qur'annya hafal. Adinda ini muslimah ya, Iya. Jum. Alhamdulillah. Ya, Masih kalau belum Al-Qur'annya saya hafal, tapi Jangan kalau bercanda, 30 Pak. juznya jadi saya orang tidak. yang baik aja Bun, gitu Jangan- aja sih. jangan Makanya saya bercanda. meluruskan Ya, saja betul. sih. Betul. Mungkin dia bercanda tapi jangan bercanda Pak. Nggak boleh Pak. Tolong. Tapi kalau buat Al-Quran buat saya mutlak. Karena buat Kalau bacaan baju, nggak susah. kalau penghafal Quran anak saya. Alhamdulillah Masya Bunda. Iya, habis Quran. Karena kalau nggak sesuai, makanya saya tadi pengen naik. Karena apa? Karena saya dengar kan dari kan tadi saya waktu yang diturunin rame-rame itu saya udah ada gitu loh. Jadi bahasa-bahasa yang tidak layak untuk kita ucapkan jangan diucapkan gitu maksudnya. Jangan kita menjudge seseorang menurut kepribadian kita, tidak boleh, karena Islam itu universal, Islam itu indah gitu loh. Islam itu mudah dipahami dan mudah dimengerti untuk semua orang gitu. Jangan salah tafsir gitu loh. Udah kembali ke topik. Ya, kembali ke topik, Bu. Lanjut. Kembali ke topik, emang yang Kristen yang mana? Ini Pak Slametnya gitu loh. Aduh. Saya mau turun dulu ya Bunda ya, bapak-bapak yang saya hormati, bunda-bunda yang saya cintai. Saya Iya. mau pulang ini, pulang kantor ini. Tadi saya menarik sekali, makanya saya pengen naik gitu loh. Meluruskan kata-kata aja sih. Kalau udah clear ya udah nggak perlu diperdebatkan, karena agama itu baik menurut versi masing-masing. Islam juga terpecah belah ke sekian dan sekian gitu loh, karena Islam itu bukan satu patokan, karena semua itu imam kita ada 4 di sini gitu loh. Imam mana yang kita anut, hadis pun berbeda-beda walaupun satu imam gitu loh. Tapi Itu begini sih. Bu Jum, 4 mazhab itu bukan pecah belah Bu, bukan terpecah namanya. Enggak, itu Enggak. saling menghargai dan menghormati saja. Itu kan juga namanya kita imam siapa yang kita anut sesuai versi masing-masing, itu baik semua. Tapi kadang-kadang yang kita Tapi perdebatkan kan yang kaum Sebentar, Jum. ya, Dinda gini, tidak bisa disamakan dengan pemahaman mereka. iya Kalau kita benar, kan makanya mazhab, itu Bunda saya setuju. kalau Benar. mereka beda Dinda, mereka beda Dinda, mereka beda. Dia itu masalah akidah dia. Kalau kita masalahnya furu'iyah, masalah tata cara aja ya. tata cara. Perbedaan itu tadi Buddha, perbedaan bukan terpecah-pecah ya, perbedaan. Kayak kita iya. NU sama Muhammadiyah itu berbeda gitu loh, berbeda. Tapi intinya Enggak. kita Itu sama. organisasi. Salah, Bu. Udah, Organisasi itu. stop. Udah stop itu udah. Tidak ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Samsari itu bersaudara. Satu guru mereka berdua. Satu guru. Guru satu Iya. ilmu. Satu ilmu, nggak ada perbedaan.
Nggak ada Kalau nggak ada denda, nggak. dari dulu itu kayak apa, kayak puasa, kayak sholat gitu, itu kan pasti ada perbedaan. Di sini kita saling menghargai dan menghormati. Itu aja sih Puasa kuncinya, kita tidak ada, merangkul semua. puasa nggak ada perbedaannya Bu, sama aja. Nggak beda sehari kok sama kita. Ya itu menentukan satu Syawal, bukan puasa namanya. Ya Jadi kan saya tetap aja kan. Nah, Ini cukup. maaf Bajub, saya turunin aja berarti framing oten. Saya kirain Anda mau ngomong apa minta naik. Iya. Jadi begini, Lempar mungkin dia belum mengerti room diskusi. Kan di room diskusi ada tuh gigi 1 pemanasan. Dia kalau udah masuk gigi 5 itu muntah-muntah mereka. Iya, dia itu kena lagi gue. Bang Hadi. Jadi begini, kadang-kadang kan teman-teman Muslim itu memang kan hidup ini kan perlu ada tindakan terkadang ya. Yang kepala batu itu harus diapain, yang menurutnya setengah-setengah harus begini kan begitu. Mungkin tadi ada Enggak, inilah keturunan. kesalahan. Lain kali kalau kalian tidak paham apa-apa mending dibawa aja nyimak. Jadi dia dia typing minta naik. Saya kirain mau ngomong apa. Nah, ini yang saya agak mohon maaf ya teman-teman. Kenapa saya tidak mau masukin muslim naik ke atas kecuali teman-teman yang sudah biasa. Ya ini nih sering seperti ini nih. Dia nggak tahu kita bahas apa. Ya kalau mazhab itu kan kita paham. Kita sama-sama membela satu Tuhan ya. Kalau Oten kan beda Tuhannya, ada 2. Nah kita melurus. Ya udah ya teman-teman, akun saya kena lagi, bikin akun baru dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Nanti kalau ada Kristen atau Oten yang gabrul ya kita diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.